Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Moran, the Queen. Oke. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita hikmah Islam, keselamatan, sehat, dan lain-lain. Juga kita sampaikan salawat salam kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Kita bahas tema apa ya? Coba aku cari dulu. Wah, ini ternyata. Tar dulu sebentar. Apa yang mau kita bahas ya? Bingung saya. Atau cerita-cerita aja ya tentang apa ya? Bahas tentang apa nih guys? Here's my life. Ya, menurut kalian kehidupan ini seperti apa sih? Ya, tidak ada perjalanan hidup yang selalu mulus ya guys. Ada yang dipenuhi bunga, tetapi ada pula jalan yang dipenuhi duri. Nah, setiap manusia itu pernah merasakan kekecewaan, pernah merasakan kehilangan, pernah merasakan kegagalan, pernah merasakan air mata, tapi bukan seberapa sering kita jatuh yang menentukan akhir hidup kita, tapi melainkan seberapa kuat kita bangkit dan terus melangkah. Ada nih seorang pemuda yang lahir dari keluarga sederhana. Sejak kecil dia terbiasa hidup dengan keterbatasan. Saat teman-temannya memiliki banyak hal, ia belajar bersyukur dengan apa yang ada.
Nah, ketika dewasa, dia mencoba mengejar cita-citanya, tetapi berkali-kali mengalami kegagalan. Nah, usaha yang dibangun itu dengan susah payah pernah bangkrut. Nah, orang-orang yang dulu mendukungnya perlahan pergi. Bahkan ada yang mengatakan bahwa dia tidak akan pernah berhasil. Di saat-saat paling gelap, ya kan, dia hampir menyerah. Tapi dia memilih untuk tetap berdoa, memperbaiki diri, belajar dari setiap kesalahan, dan percaya bahwa setiap kesulitan itu pasti memiliki hikmah. Hari demi hari ia jalani dengan kesabaran. Ia tidak lagi mengejar kesuksesan demi dipuji manusia, tetapi demi menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan bermanfaat bagi orang lain. Gitu. Tahun demi tahun berlalu. Sedikit demi sedikit usahanya mulai membuahkan hasil. Orang-orang mulai mempercayai kembali. Rezekinya menjadi lebih baik. Keluarganya hidup berkecukupan dan hatinya dipenuhi rasa syukur. Yang paling membahagiakan bukanlah harta yang dimilikinya, ya, melainkan ketenangan jiwa yang selama ini dia cari. Suatu hari dia berdiri, ya kan, memandang matahari terbenam sambil tersenyum. Dia teringat semua air mata yang pernah jatuh, semua doa yang pernah dipanjatkan, dan semua perjuangan yang hampir membuatnya menyerah. Saat itulah ia menyadari bahwa setiap luka telah membentuknya menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih dekat kepada Tuhan. Ya. Dia pun berkata dalam hati, andai dulu aku menyerah, mungkin aku tidak akan pernah melihat indahnya hari ini. Hidupnya benar-benar memiliki akhir yang bahagia. Bukan karena dia tidak pernah menderita, tapi karena dia berhasil melewati penderitaan dengan iman, dengan harapan, dengan ketekunan. Dia hidup dikelilingi keluarga yang mencintainya, sahabat yang tulus, serta hati yang damai. Dia menggunakan keberhasilannya untuk membantu mereka yang sedang berjuang. Karena dia tahu rasanya berada di titik terendah. Nah, ya begitulah kehidupan ya guys, happy ending. Bukan berarti hidup tanpa masalah ya. Melainkan ketika seseorang itu berhasil melewati setiap ujian dengan hati yang tegar. Dan tetap berbuat baik ya. Dan tidak kehilangan harapan. Selama ini kita masih hidup, masih ada kesempatan untuk berubah, memperbaiki diri, menulis akhir cerita yang indah ya. Sebab seringkali bab terakhir itu dari sebuah perjalanan itu adalah bab yang paling membahagiakan. Seperti itu guys. Hey Bang Suferin. Ya, semoga apa yang saya ucapkan itu menginspirasi semuanya. Enggak, tadi udah selesai. Ini lagi tinggal siap-siap pulang aja. Cuman lagi pengen di kantor. Jadinya sampai maghrib lah. Santai-santai dulu kita. Kalau mau cerita ke atas aja naik. Cerita-cerita tentang kehidupan. Nah, begitulah pemirsa. Salah gue. Jadi bagaimana menurutmu guys? It's everything's gonna be alright. Udah di sini.
Tapi tunggu dulu sampai 4K. Taruh sebentar ya. Bentar. Kalau mau naik aja sih, nggak apa-apa ya, taruh dulu sebentar. Waduh, silakan naik Bang Sovereign. Mana Bang Sovereignnya? Loh, Bang Sovereign bukannya ini? It's been a long day without you, my friend. Terus sebentar. Kumaha ieu teh? Sebentar, aduh. Kalau mau naik aja. Halo. Aloha. Hai Kak Janis. Selamat sore. Selamat sore. Kerjanya sebentar banget, enak banget ya. Enak sekali. Tapi saingannya banyak, bre. Kakak karyawan-karyawannya kadang-kadang suka, lah, iri Dramanya hati. ya. Apanya? Drama-dramanya banyak sana. Yo X. Drama-dramanya banyak sekali menyebalkan. Tapi ya mau gimana lagi? Tapi Ya, kajian gimana kabarnya, Bang? tidur ya. Luar biasa. Luar biasa. Abang bukannya tadi aku lihat lagi live, abangku? Oh, masa sih Kak? Tadi lihat Kak Jen ya? Bang? Kamu live ya? Kamu live nggak? Iya, lagi Apa abang yang bukan abang? Aku. Oh. Coba-coba aja tadi. Oh iya. Terus? Bingung juga gimana maksudnya itu. Mau bikin kayak begini nggak bisa tuh gimana? Mau bikin begini nggak bisa maksudnya? Nggak tahu ya, pokoknya otak-atik bikin kayak begini nih Kak Jen. Ada yang nari-nari, ada yang bikin undang-undang gini, nggak bisa ya. Ini di efek. Kenapa Di ya? efek. Terus udah gitu, apa namanya, kalau undang kan ada tanda panah tuh ngundang. Cuman gini, kalau akun baru mah memang harus bergerilya sih. Maksudnya ya, Bertahap ya gitu ya, bisa dapat. iya, kalau misalkan setiap ada TikTok maunya apa, kerjain gitu. Kayak gitu, Oh gitu. harus kayak gitu. Iya, tadi ketiduran sebentar kena pembatasan tadi. Dapat peringatan. Nah, lo coba itu. Kan begitu, nyebelin emang. Kayak begitu. Tadi Emang sempat TikTok ketiduran ini sekarang kan di sini tadi. Kan lagi udah break. semakin nyebelin emang. Suara kedabling ya. TikTok ini semakin. Yes. Ini apa namanya? Sekarang memang banyak Kayaknya di sini berisik, Bu. pelanggaran. Ada sih kayak krecek-krecek begitu ya, cuman masih kedengaran suaranya Bang Sovereign. Exhaust. Iya, masih. Oh, Hexos. Bang Sovereign, ada nggak cerita yang menginspirasikan Bang Sovereign dalam kehidupan sampai sekarang masih hidup, ada nggak? Kisah orang apa kisah pribadi nih? Ya, kayak kisah kehidupan atau kisah ya apa aja yang abang nggak punya. Ya. Kisah pribadi sih ada, kisah pribadi. Oke, boleh. Kisah pribadi. Jadi tuh waktu saya SMP mungkin kelas 2 mungkin ya, kelas 2. Dulu kan Terus? Jakarta kan lumayan masih agak lapang gitu kan ya. Iya. Iya, ada agak lapang. Jadi rumah saya sih nggak terlalu dekat sama, dulu kan tempat saya kan dekat sama Kali Ciliwung tuh. Iya, terus? Kali Ciliwung. Nah, jadi waktu itu rumah saya sih lumayan agak jauh, cuman di situ kan ada lapang lah gitu, ada lapangan gitu. Kita main bola tuh.
Terus? Bola Terus? kebetulan emang saya sama adik saya dan sama beberapa teman lah. Itu Ya, terus? main tiba-tiba tuh bola saya nyemplung ke kali gitu kan. Terus? Kebetulan saya yang bertanggung jawab lah. Satu untuk Terus? bola saya, kedua saya juga yang jatuhin kan, tapi akhirnya saya kejar kan. Terus Terus? coba diambil gitu kan. Coba Terus? diambil, ternyata nggak dapet itu bola. Oh, ya udahlah biarin gitu kan. Nah kebetulan kan adik saya yang lebih lebih agak jauh daripada, jadi main pegang-pegangan tangan gitu, Iya, agak jauh terus? gitu. Nah adik saya bilang, udah kan nggak bisa nih, ya udahlah nggak apa-apa dah. Ya udah terus kita mau coba naik itu dari kali kan. Terus? Sedengkul sih airnya, kita juga di pinggiran aja gitu, sedengkul di pinggiran. Tapi ternyata adik saya tuh pas saya lepas tangannya saya pikir udah mulai naik, ternyata dia ke bawah arus gitu kan. Jadi Terus? saya ke bawah arus. Itu memang Kali Ciliwung itu termasuk danger lah, bahaya lah di situ lah. Terus tiba-tiba saya coba nolongin adik saya kan, saya loncat juga gitu. Ternyata saya Oh. juga ke bawah arus kan. Jadi dua-duaan tuh di bawah arus tuh. Nah memang 99% tuh orangnya sudah ke bawah arus. Kali Ciliwung tuh sudah ya dipastikan lah gitu kan, 99% itu pasti lewat lah gitu kan. Nah Iya. kebetulan sih lumayan agak jauh saya udah jalan tuh. Wah saya udah pikir di dalam air itu memang di atas sih memang kelihatan tenang gitu, tapi di bawah air tuh ternyata itu bener-bener gelombangnya tuh luar biasa kan. Saya aja putar-putar kan. Saya udah berpikir, sempat berpikir aja sih, nggak berdoa, berpikir aja gitu, ah ya Tuhan, ini akhir hidup saya di sini gitu sepertinya, nanti saya akan ditemukan di Manggarai di pintu air, nanti saya bonyok-bonyok. Saya udah sempat pikir gitu karena memang lumayan agak jauh itu kemungkinan bang. Nah jadi ada titik di mana teman saya tuh masih ngikutin, sama adik saya lagi satu lagi gitu ngikutin Iya. dari ngikutin terus. Nah tiba-tiba ada orang yang mancing. Nah sebenarnya sih Kali Ciliwung itu bukan tempat pemancingan karena kan itu air arus ya. Air arus itu jarang sekali orang itu mancing di situ. Kalau nggak gabut aja gitu ya. Nah itu ada satu orang gitu. Saya anak situ, maksudnya saya tahu daerah situ, cuman saya nggak pernah lihat orang ini gitu tiba-tiba. Nah kalau misalnya di Kali Ciliwung kalau mau nolongin orang itu 1% hanya bisa narik rambutnya aja. Oh, gitu. Terus? Hanya bisa narik rambut. Kalau kita narik tangannya juga dari atas sampai ke air itu, narik tangan itu kemungkinan besar dia ikut. Udah beberapa cerita seperti itu. Jadi ikut ke bawah semua, sama seperti Enggak, saya itu juga emang gitu. harusnya deras banget emang harusnya. Jadi sebenarnya harusnya sih normal, seperti kayak kali-kali kajian lihat aja lah gitu. Harusnya sih seperti itu aja gitu kalau misalnya. Cumanan? Tapi tuh di bawah itu tuh alirannya tuh sangat-sangat deras gitu. Oh, pas di bawahnya. Entah itu entah itu dia di bawah itu banyak lekukan-lekukan. Iya di bawahnya, di dalamnya gitu. Oh. Kalinya sih sebenarnya nggak terlalu dalam banget gitu, paling sekitar Tapi memang harus 2 meteran hati-hati gitu loh. ya. Gini, Bang Suverin, kalau misalnya ngelihat Nggak terlalu kayak dalam air, banget gitu. tapi memang hati, Bang Suverin, kalau misalnya ngelihat yang dalam, yang tenang tuh, air tenang itu berbahaya loh daripada yang apa yang katanya bergelombang gitu. Iya. Lebih bahaya yang Iya, tenang, air tapi yang kan tenang, dulu benar. Terus? betul. Tapi dulu kan kita nggak ngerti, sampai pengetahuan kita nggak sampai sejauh itu. Kita berapa kali sih mandi di kali juga gitu. Kadang-kadang masih kecil-kecil tuh mandi juga. Cuman kan yang saya ambil bola itu tuh jarang orang pada mandi daerah situ gitu kan. Memang nggak tahu ya. Cuman ada cerita memang situ agak bahaya lah gitu. Nah, jadi pada akhirnya saya tuh ke bawah arus jauh. Nah teman saya ini sama adik saya yang satunya lagi, dia minta tolong sama orang itu. Makanya biasanya itu kalau misalnya memang tadi saya udah bilang, kalau megang tangan itu biasanya ke bawah. Udah beberapa kejadian. Kalau megang baju pasti ke bawah juga, pasti ke bawah juga. Ada beberapa kejadian juga. Yang seharusnya kita kan lagi ngobrol-ngobrol. Yang seharusnya tuh yang disarankan untuk pegang rambutnya. Kalau Dijambak rambutnya ya. pegang tuh masih bisa. Dijambak karena biasanya kalau tangan itu sama-sama di bawah arus tuh memang kita sudah hampir beku ya, hampir kaku ya tangan kita ya. Nah kalau kita megang sama-sama megang tangan yang dipegang itu nggak bakal bisa lepas.
gitu. Oh, Akhirnya dibawa beberapa kejadian seperti itu. Nah, ini nggak megang rambut, nggak megang tangan, nggak megang baju, dia nyemplung. Udah 100% orang yang ngelakuin nyemplung ke air itu sudah dipastikan ikut juga. Hmm. Dan udah lu Kali Ciliwung itu sangat-sangat berbahaya. Memang udah berapa kejadian. 100% udah Terus. pasti ikut ke bawah sama saya, termasuk saya kayak waktu menolongin adik saya juga kan. Ikut ke Hmm. bawah, bertiga-tigaan tuh seharusnya. Tapi syukurnya tidak kejadian. Pertama adik saya duluan naik ke atas kan, ditolong sama dia. Dia udah Iya. naik ke atas nih. Kata adik saya sambil tengah-tengah gitu, masih ada kakak saya di bawah satu gitu. Yaitu saya Hmm. gitu kan. Nah, saya udah Terus? ke bawah, akhirnya saya ke bawah juga ditolongin juga. Setelah daripada itu, semuanya kita bersyukur lah gitu. Setelah daripada itu, kita tanya nih orang siapa gitu. Di daerah situ kita kenal Iya. semua, bapak saya gitu kan, atau orang-orang sekitar tuh udah rame gitu, tahu nggak kenal sama orang itu gitu, nggak kenal sama orang itu. Tapi saya nggak berpikir Hmm. macam-macam, nggak berpikir siapa-siapa, tapi memang orang, tapi itu bukan orang situ gitu. Ya, cerita singkatnya pada saat itu kita coba cari tahu kan, memang supaya kita bisa terima kasih dong gitu kan, segala macam kan. Ternyata kita nggak menemukan orang itu gitu. Karena kan Oh, iya. dari pihak RT RW pun, bahkan sekelurahan juga, karena salah satu kejadian yang lumayan, hampir mustahil saya seperti itu gitu. Iya, Hampir iya, iya. mustahil. Nah, jadi Hmm. setelah itu ya udah saya nggak tahu siapa orangnya, ya udah saya cuman baju semua perlengkapan saya tuh yang dipakai kalian itu dibuang ke kali udah. Setelah itu makanya sampai sekarang saya tuh apa ya, saya berpikiran sebenarnya tuh 90% tuh saya sudah almarhum kayaknya nih sebenarnya. Iya, iya, benar, iya, benar. Soalnya kan masih kecil itu ya, aku, Masih kecil, aduh, masih kecil. yang ngerasain tenggelam aku udah 2 kali waktu itu pernah ngerasain tenggelam. Itu di mana? Kalau merenang kah atau Yang danau? satu di kolam renang, yang enggak 3 kali malah. Yang satu di kolam renang, yang satu katanya mamaku itu kan aku kalau dulu zaman dulu tuh aku kalau tidur itu sambil sambil jalan. Jadi Mm-mm. makanya sama mamaku tuh kalau misalkan tidur itu dipakein sepatu gitu kan. Mm-mm. Karena kadang-kadang udah dijagain, udah dikunci, bisa Hmm? dia buka kuncinya aku waktu waktu kecil Wah, katanya. Tapi kayak orang ini aja, kayak orang matanya melek tapi matanya merah katanya. nggak sadar tapi ya. Jalan gitu, nggak sadar tiba-tiba. Nah, Oh. pas waktu kakakku itu apa namanya tuh abis abis nonton bola gitu ya, nonton Mm-mm. bola di rumah temennya, pulang kan jam 2 tuh cowok. Mm-mm. Nah, terus udah gitu tiba-tiba dia ngelihat kan ada sumur umum tuh di situ ya. Terus bilang Mm-mm. gini, "Loh, itu siapa anak kecil nungging-nungging gitu, nungging-nungging di sumur gitu kan, nungging-nungging Ah. di sumur." Nah, terus udah gitu, terus dia lari-larian lagi, terus ketawa, begitu kan. Hmm. Kayak mainan gitu, umur berapa sih waktu itu? 5 tahun kah atau 6 tahun Ya gitu? ampun, masih kecil banget. Perempuan Terus main. jalan-jalan. Pokoknya kayak main-main gitu di pinggir sumur. Terus diliatin, itu kayak siapa gitu ya, kayak kayak si Melani kayak gitu. Pas Hmm. deket lagi, ya Allah ada gue. Akhirnya langsung langsung ini kan, langsung lari kan, kakakku tuh langsung lari. Untungnya tepat waktu, tapi memang itu emang masih belum saatnya mati kali ya. Dia udah nungging-nungging hampir jatuh sampai Iya. kakinya itu udah ngangkat ke tanah gitu ya. Hmm. Langsung itu Ditangkap. kakakku katanya larinya secepat The Flash, tahu nggak, dia sampai jatuh-jatuh. Karena dia tahu kalau adanya tuh hampir mau ke sumur, hampir turun ke sumur gitu kan. Tapi setelah itu tetap nggak sadar itu. Kan Hmm. kalau dipegang begitu kan harusnya sadar ya. Digerak-gerakin itu Ditangkap lah ya. badannya. Hmm. Nggak sadar itu. Tapi pas waktu dipegang itu langsung matanya merem. Kayak orang tidur aja. Tapi kayaknya Balik kalau lagi kayak tidur. gitu kenapa sih kayak gitu ya? Apa karena dibawa makhluk halus apa gimana tuh? Enggak sih, itu kayak,
nggak sinkron aja antara alam bawah sadar dengan apa otak itu jadi bawa bergerak gitu. Jadi kayak setengah sadar gitu. Saya Hmm. ada penjelasan ilmiahnya sih sepertinya sih. Kan ada alam bawah sadar kan itu ada tingkatannya, ada theta, terus apa lagi saya juga nggak tahu lah. Nah, di situ mungkin belum sampai ke deep banget gitu, tapi udah masih setengah sadar gitu, tapi kayak Aku masih pengen setengah main dulu namanya dulu anak ya. kecil. Hmm. Dulu pernah dengar sering bisikan-bisikan gitu ya, bisikan-bisikan. Tapi aku cuekin gitu. Karena apa namanya tuh ya aku pikir cuma selentingan dia. Tapi ketika kalau misalkan aku di tempat-tempat yang berbahaya itu, nah itu yang suara-suara itu tuh semakin jelas gitu. Dulu tapi kalau pas udah gede, pas udah balik ya, maksudnya udah mens gitu ya, hilang Hmm. tuh semuanya. Udah mens tuh hilang semuanya. Jadi pernah dengar yang kayak gitu-gitu Ya. apa mungkin gini ya kalau masih bayi atau masih kecil belum balik itu kan Kecil balita dia ya. itu suci ya Hmm. kan suci. Nah terus Hmm. belum ada dosa ya kan. Kalau dia udah balik Hmm. baru di start kan gitu ya. Maksudnya itu tuh yang kayak gitu-gitu tuh masih kayak dimensi-dimensi itu kayaknya masih ini deh masih terasa gitu kali ya Nyata ya, masih nyata. Nyata. Rasa mm-mm. nyata ya. Jadi kayak gini loh kayak kayak sesuatu yang apa gitu aku bilang nih orang nih pasti misalkan nauzubillah min dzalik ya dulu tuh nih Hmm. orang nih pasti mati nih besok beneran mati besok gitu Ah, Kak punya six sense. mana aku tahu. Wah, Nah cuman ternyata. tapi udah balik nih Hmm. udah mens gitu ya udah kayak biasa lagi maksudnya nggak ada apa-apa gitu sampai sekarang gitu loh. Tapi memang sumur itu memang bahaya. Dulu kan sumur timba kan namanya maksudnya kan. Iya, sumber timba, terus di kolam renang juga gini loh. Aku tahu gitu, diriku tuh nggak belum bisa berenang gitu kan. Hmm. Tapi Tapi aku kan berani. minta diajarin tuh ya kan. Tapi kan nunggu nunggu itunya nunggu pelatihnya itu kan katanya mau kamar mandi dulu kan. Oke. Nah, aku bengong-bengong tuh di situ bengong. Udah begitu ada bisikan-bisikan gitu katanya suruh nyemplung, suruh nyemplung. Ayo kamu nyemplung, ayo kamu nyemplung. Udah jelas-jelas aku tuh belum bisa berenang gitu kan. Hmm. Terus udah gitu aku akhirnya jalan gitu, jalan lama-lama jalan deketin kolam renang itu kan. Terus udah gitu Hmm. tiba-tiba kayak ruku gitu kan Nyemplung dah. ruku. Kayak ruku gitu ngeliatin air gitu kan, ngeliatin air. Terus udah gitu pas Ah, udah ruku terus kayaknya kayak rasa-rasanya moncang-ancang itu gitu ya. kayak ayo cemplung, ayo nyemplung gitu. Terus udah gitu maju mundur badanku tuh. Lama-lama nyebur akhirnya kan. Hmm. Lama-lama nyebur kelelep lah Hmm. aku. Di situ kelelep. Udah gitu hampir aku pikir gini, ah ya udah dah kalau emang gue sampai sini aja udah mati aku ya. Sampai sini aja ya Hmm. udahlah Hmm. pasrah gitu. Aku minum banyak air air itu tuh kolam renang sampai kembung tau nggak? Iya, tapi Oh, tapi sempat nggak sadar atau masih sadar? hampir nggak sadar karena tadinya kan kecipak-kecipak itu kenceng banget tuh ya kan. Ah, Sampai cuman iya iya. Iya. tangan cuman plek 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 cuman gitu doang. Cuman ya jadi kayak Iya, ikan tiga gitu. tahun. Nah, kate kate pelatihku dia bilang gini, itu apaan tuh kayak ada ini, kayak ada air kayak ada ikan kecipak-kecipak begitu kan. Enggak tahu Iya, gue. gelembung-gelembung gitu ya. Ya Iya, ampun. katanya gue ditarik kan langsung, akunya udah pingsan, terus mamaku nangis-nangis, terus di situ kan aku sama kakakku lagi disalahin, kakakku Kakaknya terus yang cewek cewek, disalahin, yang cowok, yang cowok. cowok ya. Nah gini, Hmm. lu gimana sih gak ngejagain adek lu tuh gak becus banget. Mama tuh denger nangis-nangis mewek-mewek. Terus udah gitu, gini, lu lagi di mana katanya pas dia lagi di kolam renang gitu kan. Hmm. Terus udah gitu, iya ini lagi beli makanan dia bilang gitu kan, lagi beli makanan di kayak semacam bar di situ kan ada kolam renang ada jual Ya, makanan kan, jual makanan biasanya gitu. ya. Nah terus udah gitu apa namanya aku
udah gelap, matanya udah gelap, tapi aku ngedenger suara ibuku nangis-nangis tuh ya di kuping aku gitu, nangis-nangis di kuping aku, melukin aku kayak gimana. Akhirnya aku kebangun gitu. Akhirnya aku kebangun, terus udah gitu kan aku di kata apa napas buatan lah segala macam di ditendet-tendet gitu perutnya. Iya. Dah, coba itu kalau ada Terus saya di situ. terus kakak aku yang kata aku ngeliat sekeliling gitu kan, tapi masih Hmm. kayak orang habis dibius gimana sih? Orang habis Hmm. dibius matanya tuh kayak kayak lengket gitu kan, kayak lengket. Aku ngeliat kakak aku tuh yang kata nangis juga, terus menyesali diri gitu, gebuk-gebukin badannya gitu kan. Hmm. Terus ibuku tuh Sayang banget sama nangis gitu. adiknya. Sayang banget sama adiknya kakaknya. Enggak, soalnya soalnya pas lagi sama dia mulu. Hmm. Tapi kajian itu kalau sumur itu bahaya banget tahu. Kalau udah jemplung itu. Karena kan Iya. di bawah itu kan gasnya kan apa udaranya juga kan tipis itu. Hmm. Di bawah itu Jadi apa mati secara berlahan ya? perlahan. Jadi memang udaranya tipis banget di bawah itu kan. Memang coba deh kalau misalnya kalau dulu kita kecil tuh masih masih sering main gitu kayak melempar kertas gitu kan, terus dibakar Mm-mm. gitu kan, melempar tuh dari Mm. atas, nanti makin lama ke bawah itu tiba-tiba mati gitu. Kita coba pakai bara, ya bara juga mati gitu kan. Kalau bara kan seharusnya kan dia lebih lebih tahan. Karena lebih lebih ini kali, lebih berembun apa? Lebih lembab ya? Lembab, iya lembab lembab Hmm. ya, dengan ya oksigennya juga tipis juga di bawah itu. Oh, pantesan aja banyak orang mati di sumur ya. Iya, Mm-mm. coba deh kambing masuk ke situ, ngapa-ngapain dia. Ditesnya gitu. Dulu memang masih ada sumur ya, tapi sekarang udah nggak ada ya. Udah pada ditutupin. Nggak tahu deh. Kan dulu kan ada WC umum gitu kan kalau zaman dulu ya. Dulu memang nimba gitu. Mm-mm. Terus masuk mulai dari sekarang itu, habis itu kan pakai timbaan yang pakai yang di apa namanya ditekan-tekan gitu. Oh, Habis itu sekarang baru sumur mah sama aja gitu itu aja kan dari dulu sampai sekarang. Namanya ya sumur. ada beda, ada maksudnya ada ada apa namanya ada perubahan dia dari sumur yang Hmm. timba, terus habis itu sumur yang digoes, habis itu baru sampai sekarang pakai pakai jet pump gitu. Oh gitu. Ya. Iya, itulah pengalaman aku ya. Maksudnya waktu aku masih kecil, masih kecil kayak begitu, suka jalan, apa ya, suka tidur sambil jalan gitu ya. Tapi ada loh di YouTube gitu ya, istilahnya udah gede juga masih ngalamin kayak gitu. Udah tua gitu ya, udah sekitar umur 30-40 masih ngalamin kayak gitu. Jadi dia jalan sendiri, terus udah begitu kayak orang linglung kan, biasanya orang bule itu kan ada CCTV tuh di kamar di rumahnya dia tuh. Iya betul. Terus dia Betul. jalan ke sono ke sini, terus misalnya suaminya masih tidur tuh di situ. Terus dia yang ngeliatin suaminya gitu, terus dia jalan kayak orang linglung gimana sih? Terus udah gitu ke dapur, terus makan gitu. Tapi dia nggak sadar kalau dia lagi makan gitu. Hmm. Tiba-tiba dia ternyata udah tidur di ruang tamu aja. Kayak Iya gitu. memang harus harus diobatin sih itu. Itu emang harus diobatin kalau sampai Iya, situ. tapi kalau sampai tua bahaya juga loh Bang Sufrin. Kalau sampai tua, Iya. untungnya aku cuma masih kecil gitu kan. Sekarang udah enggak ya? Udah enggak sekarang mah. Kalau sekarang juga saya Dulu tungguin itu depan dulu rumah itu nih. sampai dihalang-halangin sama kakinya papaku kan. Terus udah gitu udah dikunci bisa bisa buka kuncinya bisa. Hmm. Aneh kan? Iya sih. Tapi nggak sadar itu ya pada saat itu juga. Aku nggak sadar, cuman kadang-kadang pas udah sadarnya tuh badan pada pegel-pegel kayak gitu. Karena mungkin ya tanpa pengetahuan aku kan mungkin nggak tahu badanku lagi ngapain kan. Jadi kayak main-main lah kayak gitu ya. Ya kayak Hmm. main-main gitu kan, seharian di lapangan. Iya, sering waktu Capek itu. gitu ya.
Akhirnya capek kayak gitu, badanku pada sakit-sakit Tapi gitu. kajian ada pikiran itu dibawa siapa gitu, ada kepikiran itu. Aku masih kecil mana aku tahu, Hmm. tapi kayak aku tidur aja, tapi itu orang-orang yang ngomong. Hmm. Akunya mah kagak sadar. Akunya kagak tahu. Heeh. Bener-bener Oh. nggak tahu, bener-bener nggak tahu. Bener-bener kayak Tapi orang ada, lupa ada ingatan. ada kayak dirasukin gitu nggak atau dia apa gitu? Merasa Kalau kayak lagi gitu nggak? tidur, Mm-mm. kan aku kalau tidur ya tidur aja kayak biasa tidur. Tidur kayak biasa. Sampai pun di posisi berbeda, kajian nggak